Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Kali ini aku akan membahas sebuah film berjudul Bitcoin Heist, di mana seorang hacker, gamer, polisi, pencuri, bahkan pesulap handal bekerja sama dalam meretas Bitcoin. Jumlahnya sudah pasti fantastis, karena setara dengan triliunan rupiah. Skuilah, langsung aja kita masuk ke filmnya. Dada adalah cyber police yang memburu penjahat dengan sebutan Ghost. Kejahatan Ghost meliputi pencucian uang dengan Bitcoin, menyebarkan virus secara massal, dan masih banyak lagi. Kali ini Dada sedang mengintai dua bawahan Ghost, yaitu Johnny dan Cat. Seorang bos mafia hendak melakukan pencucian uang senilai $800.000 dengan cara menukarnya ke Bitcoin. Nó nào? Giao dịch kìa. Cái gì? 3.000 Bitcoin lấy 800.000 đô. Namun tak lama kemudian, polisi mengepung tempat itu. Setelah baku tembak yang cukup sengit, dua anak buah Ghost ini berhasil lolos. Berpindah ke sebuah counter HP di mana kakak beradik sedang mabar. Mereka bernama Vivi dan Eddie. Kemudian Cat datang untuk memindahkan data di ponselnya yang hancur tertembak. Di sisi lain, Johnny dikejar oleh Dada sampai masuk ke dalam sebuah teater. Walau sempat menyamar dan masuk ke dalam kerumunan, ia tetap tertangkap. Ketika memindahkan data, tanpa sengaja Eddie menemukan 30.000 Bitcoin. Sungguh jumlah yang fantastis, karena setara dengan 8 juta USD atau sekitar 112 miliar rupiah. Jelas ia pun tergoda untuk mencurinya. Tetapi Cat mengetahui kalau Bitcoin milik bosnya telah dicuri dan ia pun mengancam menggunakan pistol. Setelah itu, Cat malah terlibat baku hantam dengan Vivi. Keadaan semakin parah, bahkan Eddie sampai tertembak. Polisi yang mendengar suara tembakan itu langsung datang ke TKP dan menembak mati Cat. Tentunya ini adalah sebuah kerugian karena bukannya menangkap Ghost, malah membuat satu nyawa melayang. Untunglah Dada diberi kesempatan membawa Johnny untuk membantunya menemukan Ghost. Awalnya Johnny tidak mau mengatakan apapun. Ia takut jika Ghost membunuhnya karena gagal menjalankan tugas, apalagi sampai membocorkan rahasianya. Tetapi Dada mampu meyakinkannya dengan sebuah penawaran menarik. Thomas Nam ialah nama asli Ghost yang selama ini diburu Dada. Sebagai programmer brilian, ia memiliki perusahaan di bidang pengamanan cyber bagi banyak bank di seluruh dunia. Selain itu, ia juga sangat menyukai game online, wanita, serta segala hal duniawi lainnya. Bisa dibilang kalau kekayaannya diperoleh dengan cara yang haram alias ilegal. Namun ia bisa menyembunyikan semua kejahatannya itu. Untuk bisa menangkap Thomas bukanlah hal yang mudah. Ngoài túi tiền ra, cô phải có bằng chứng liên kết túi tiền này với Thomas. Mereka harus meretas mainframe milik Thomas untuk mendapatkan data atau bukti kejahatannya selama ini. Karena markas Thomas memiliki pengamanan yang sangat ketat, maka tidak mungkin melakukan aksi ini hanya berdua. Mereka pun mulai menyusun rencana dan merekrut beberapa orang. Jack adalah mantan kekasih Dada yang ahli dalam trik sulap. Namun ia sering mencuri di setiap pertunjukannya. Seperti kali ini, di mana ia menukar jam tangan Rolex milik penontonnya dengan jam palsu. Semua kejahatannya selama ini diketahui oleh Dada, sehingga Dada mengajaknya bekerja sama dengan sebuah ancaman. Jack mendapatkan jam palsu itu dari bapak tua bernama Luhan, yaitu seorang yang ahli dalam membuat barang tiruan. Lagi-lagi Dada merekrutnya dengan sebuah ancaman karena tahu kalau Luhan ini sering mencuri. Dada từng là trinh sát chống tệ nạn xã hội.
Bahkan anak Luhan yang bernama Lin juga mengikuti jejak ayahnya sebagai pencuri. Seperti aksinya kali ini di mana ia menggasak perhiasan lalu menukarnya dengan yang palsu. Bocah ini juga diajak masuk ke tim karena kelincahannya sangat dibutuhkan. Setelah merekrut ketiga orang itu, Dada menemui Vivi. Di sini ia meminta Bitcoin yang dicuri dari Ghost untuk dijadikan barang bukti. Vivi pun bersedia dengan satu syarat. Awalnya Dada menolak karena tidak mau melibatkan warga biasa ke dalam kasus ini. Namun ternyata Vivi menawarkan kemampuan yang sangat berguna, yaitu hacker. Suatu ketika, Jack dan Luhan sedang membahas kekayaan Thomas alias Ghost. Bukan main, Thomas ini adalah orang yang sangat kaya. Tidak hanya Bitcoin, aset lainnya pun juga melimpah. Semuanya pun berkumpul untuk menyusun rencana meretas mainframe Thomas. Mainframe itu disimpan dalam sebuah ruangan dengan banyak pengamanan, seperti pintu yang dipasangi pin, lorong penuh dengan sensor laser, kemudian mainframe itu hanya bisa diakses menggunakan barcode di cincin Thomas. Untuk mengetahui kode PIN pada pintu, Vivi akan menyadap CCTV di sekitarnya. Ia mencuri ID card milik salah satu pembantu Thomas. Masuk ke markas dengan ID card itu, memasang penyadap, dan terakhir memata-matai Thomas saat hendak masuk ke ruangan mainframe. Lalu bagaimana cara melewati lorong yang dipenuhi sensor laser? Nantinya, Lin akan merayap di atas dekat plafon karena di bagian atas lorong tidak dipasangi sensor. Selain itu, Lin juga ditugaskan untuk membuka akses mainframe dengan cincin Thomas, memasang sebuah alat sehingga Vivi bisa meretasnya. Nah, sekarang yang masih menjadi PR adalah soal cincin dan bagaimana cara agar mereka bisa masuk ke markas itu. Mengetahui kalau Thomas akan mengadakan party, Dada mempunyai sebuah ide. Ia menyamar sebagai wanita nakal, mendekati Thomas, lalu menawarkan pertunjukan sulap di partinya. Dengan menggunakan nama Jack sebagai pesulap terkenal ditambah sedikit godaan, tawaran itu pun diterima. Dada juga mengambil gambar cincin Thomas menggunakan sebuah kamera mikro. Jadi, Luhan akan membuat tiruan cincin itu supaya bisa ditukar dengan yang asli untuk mengakses mainframe Thomas. Sebelum hari penentuan, tampak kedekatan di antara masing-masing anggota tim, seperti Luhan dengan anaknya Lin. Lalu Jack yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Dada. Tak ketinggalan Johnny yang mulai jatuh cinta dengan Vivi. Hari penentuan pun tiba di mana mereka masuk ke markas Thomas menggunakan mobil Jack. Aksi dibuka dengan Jack yang menukar cincin Thomas, menyerahkannya ke Luhan, dan inilah saatnya Lin beraksi. Di sini Luhan mengecoh perhatian penjaga supaya Lin bisa masuk ke ruangan mainframe. Tentunya dibantu Vivi yang memanipulasi CCTV. Di satu sisi, Jack sukses dalam beberapa aksi sulapnya. Namun di sisi lain, tanpa sengaja Lin menyenggol sensor laser, sehingga membuat para penjaga berdatangan. Untunglah tak lama kemudian Luhan datang menolong. Johnny pun juga melumpuhkan salah satu penjaga terbaik di sana. Singkatnya, tugas Lin diserahkan pada Johnny, sedangkan Luhan berpura-pura sebagai penjaga yang menangkap Lin. Thomas tidak mengetahui kejadian di dalam karena saking meriahnya acara di luar. Suasana pun kembali kondusif. Johnny bisa membantu Vivi meretas mainframe, dan peretasan sukses bersamaan dengan selesainya pertunjukan sulap. Kembali ke Thomas yang mendapati mainframe-nya diretas, bahkan saldo Bitcoin-nya ludes.
Lalu sesaat kemudian terjadilah hal tak terduga. Thomas menangkap mereka untuk meminta data dan Bitcoin-nya dikembalikan. Bahkan anak buah Thomas juga membunuh Johnny sebagai sebuah gertakan. Singkatnya Vivi, Dada, Jack, Luhan, serta Lin terbangun di tengah sawah. Sementara Johnny dibuang entah kemana. Dalam keputusasaan datanglah sebuah harapan. Tôi vẫn còn một bản sao và mã số QR ở trong máy tính của mình. Ketika mereka mencari tahu lebih lanjut, didapatilah kejanggalan, di mana mainframe Thomas telah diserang oleh virus yang selama ini digunakan oleh Ghost. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Thomas bukanlah Ghost. Lalu siapa Ghost yang sebenarnya? Untuk mengetahuinya, Dada menemui Thomas, meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Di sini, Vivi mendapati mainframe Thomas sedang dikendalikan dari kejauhan. Sudah pasti ini adalah ulah Ghost. Setelah itu terjadilah diskusi yang cukup rumit hingga mengarah pada satu nama tersangka, yaitu Johnny. Dua minggu kemudian, Dada menemukan Johnny bersembunyi di Taiwan. Ternyata Johnny masih hidup, bahkan masih melakukan transaksi Bitcoin. Dada pun mengajak yang lain untuk menjebak penipu satu ini. Dimulai dari Jack. Ia muncul untuk memberitahu kalau Vivi juga berada di Taiwan. Karena Johnny masih mencintai Vivi, ia pun menemuinya, meminta maaf, lalu mengajak hidup bersama di tempat yang jauh sambil mengurus Eddie kakaknya. Pada awalnya Vivi berpihak pada Dada, namun setelah mendapat tawaran itu ia pun berpaling. Singkatnya, mereka berdua hendak pergi ke sebuah tempat tak terjamah. Tetapi di dalam perjalanan Dada mengikutinya, bahkan sampai ke laut sekalipun. Walaupun sempat tertembak beberapa kali, namun Johnny dan Vivi berhasil lolos dengan mengecoh menggunakan ledakan. Johnny pun dibawa ke sebuah tempat persembunyian untuk diobati. Namun saat Johnny terbangun, tiba-tiba tempat itu terguncang. Dan ia mendapati sedang berada di dalam peti kemas yang diangkat. Ternyata semua ini adalah ulah Dada bersama para polisi yang siap menangkapnya. Lalu mengapa Vivi meninggalkan Johnny? Mungkin ia kembali berubah pikiran karena rasa dendamnya pada Ghost yang telah membuat kakaknya tertembak. Atau mungkin Vivi tidak pernah benar-benar berpihak pada Johnny alias Ghost. Dada sudah tahu semua kejahatan Johnny. Dahulu Johnny bekerja pada Thomas untuk mengelola mainframe, namun ia kalap dan ingin menguasai harta serta menjatuhkan bosnya sendiri dengan cara menfitnahnya sebagai Ghost. Kabar buruknya, Johnny sudah menghapus semua data kejahatannya, sehingga ia tidak bisa dihukum maksimal. Sementara kabar baiknya, sekarang Jack semakin terkenal, Luhan bisa memberi hidup yang lebih layak untuk Lin, sedangkan Vivi bisa melihat kakaknya kembali sadar. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility.